surat suara. Alhamdulillah sekitar lebaran ini kembali juga bahwa jumlah DPT di RW 01 1466. Di sini kita harapkan pemilihan ketua RW 01 ini menjadikan salah satu pilot proyek kita di tingkat desa Sumeneb. Izin kepada kedua panitia dan bisa maupun panitia tingkat RW beserta para calon ini menjadi sorotan di tingkat kabupaten. Bahkan kemarin asisten pemerintahan Kabupaten Bogor menyoroti terkait hal ini. Bagaimana perjalanan pemilihan ketua RW 01 di wilayah Desa Sumeneb. Mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Selamat berjuang, selamat memberi prestasi. Penyampaian visi dan misi mudah-mudahan hasil ini berjalan lancar, tak panjang lebar. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ketua PPD Sukmaja Bapak Ihsan Arya yang telah memberikan sambutan sekaligus pesan ya tadi mengenai tujuan dari adanya kegiatan pada kali ini. Tak lain dan tak bukan adalah untuk mengetahui tentang visi dan misi serta tujuan dan arah mengenai apa yang akan dijalankan selama 5 tahun ke depan. Nantinya ketika dari salah satu dari kedua bapak yang mencalonkan ini menjadi calon ketua RW yang akan terpilih nantinya menjadi ketua RW yang bersama. Baik, langsung saja. Sebelumnya kita bawa enjoy aja acaranya, nggak usah terlalu tegang ya, karena ini bukan apa-apa. Jadi bawa santai aja, nggak usah terlalu ini. Ya, Pak aja. Pak Beri, dibawa enjoy aja kita, dan juga bapak-bapak semua yang hadir juga kita bawa santai sekaligus kita bersilaturahmi di sini. Dan juga bapak-bapak boleh untuk masuk ke dalam barangkali ada yang masih di luar untuk memeriahkan acara. Sebelumnya perlu ada ya? Ada ya? Punya ya tidak dari tim pemenangan Pak Beri Firman dan Pak Majang Sawitra. Ada? Masya Allah, ada. Alhamdulillah, tepuk tangan ya. Dari mana dulu nih kita coba pengen dengar pimpinannya siapa nih yang mengawali yang dia? Hah? Bapak Bono, mana Bapak Bono? Ada ya atau ibu dari pasangan nomor 1 dulu biar kita tambah semangat. Oh boleh. Tepuk tangan dulu untuk Bapak-bapak di sana jangan mau marah, kudu siap-siap oke ya bapaknya. Boleh ada ibu-ibu Pak. Ayo. Kenapa sini tuh? Ayo, ibu. Katanya sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunjukkan RW pilihan kita yang nomor 1. Pilih kali ini pilihan nomor 1. Tepuk tangan dulu untuk ibu-ibu yang ngece-ngece habis dengan seragamnya yang hafalan. Boleh dari bapak-bapak ada bapak-bapak. Ayo, ayo. Biar kita semangat. Oh, kudu ayam bapak sebabnya. Yang nomor 2 ya maksudnya. Ada? Ayo, Pak. Nomor 2 ada. Oke, lanjut aja ya. Oke, lanjut aja. Oke, baik. Adapun kita masuk ke acara inti, yaitu pemaparan visi, misi, dan tujuan. Sebelum
Sebelum masuk ke acara visi misi dan pemaparan tujuan, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu mengenai aturan yang akan kita laksanakan bersama, yang akan disepakati dan ini sudah disepakati oleh panitia sekaligus dari BPD mengenai teknis pemaparan visi dan misi pada kali ini. Tahapan pertama adalah nantinya tidak perlu diundi lagi ya, betul? Oh ada ya, diundi pakai ini nanti akan dibantu oleh Ustaz Oki ya. Tahapan pertama adalah setiap calon yang akan nanti memaparkan pertama kali hanya memaparkan visi dan misi saja. Dengan catatan diizinkan untuk membawa catatan ataupun membaca teks ataupun dengan teknik lainnya terserah. Dengan non teks atau tidak membaca teks, membaca teks, membaca catatan, membawa catatan itu sangat diizinkan oleh panitia dalam segi pemaparan visi dan misi. Setelah pemaparan visi dan misi selesai, nanti kedua calon juga tak lupa diizinkan untuk menyampaikan tujuannya mengapa saya ingin mencalonkan diri menjadi calon ketua RW 01. Tujuan yang ingin disampaikan, tujuan disampaikan kepada audiens. Dan tahapan selanjutnya adalah di sini tidak ada sesi tanya jawab. Jadi setelah selesai kedua calon memaparkan visi dan misi serta tujuannya mengapa mencalonkan diri menjadi calon ketua RW 01 akan dilanjutkan dengan kegiatan penjelasan tentang teknis pencoblosan dan lainnya nanti. Di sini dilarang memprovokasi atau apa, itu sangat dilarang karena sudah ada kesepakatan dari panitia dan BPD ada tindak lanjut dari panitia nanti. Lalu tetap menjaga kondusivitas karena nanti pada saat pemaparan visi dan misi diharapkan Bapak dan Ibu tanpa mengurangi rasa hormatnya untuk tidak mengobrol karena khawatir mengganggu fokus dari Bapak kedua calon saat pemaparan visi dan misi. Itu saja mungkin aturan yang bisa disampaikan oleh saya. Sebelum masuk ke acara pemaparan visi misi akan ada pengundian terlebih dahulu mengenai siapa yang akan memaparkan visi dan misi terlebih dahulu. Bisa live YouTube. Oke, kita nanti ya untuk angka itu Bapak Ojak, untuk lagu Bapak Ben. Kita akan di bawah ya, dari kakak. Angklung, angkat. Baik. Calon pertama dari nomor urut 1 yaitu Bapak Beri Firman yang akan menyampaikan mengenai tujuan pencalonannya sekaligus pemaparan visi dan misi dari Bapak Beri Firman sekaligus calon ketua RW nomor urut 1. Sebelumnya kita beri tepuk tangan terlebih dahulu untuk calon nomor urut 1 Bapak Beri Firman. Kepada Bapak Beri Firman saya persilakan. Mangga. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang terhormat dan saya banggakan Sohibul Hajat, para panitia pemilihan ketua RW meliputi dari masyarakat ataupun anak-anak muda dari RT 1 sampai dengan RT 06. Terima kasih. Semoga apa yang rekan-rekan sudah berikan kontribusi untuk terselaksananya kegiatan pemilihan RW ini mudah-mudahan menjadikan cikal bakal regenerasi kita ke depannya. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD Sesukaharja, Bapak Ihsan Arya, luar biasa. Beliau tak kenal lelah, sudah memberikan waktunya, tenaganya, pikirannya
untuk terlaksananya kegiatan ini, dan tidak hanya di RW 01, bahkan Desa Sukaharja. Kebanggaan buat kita di wilayah RW 01 ada Ketua BPD. Alhamdulillah beliau selalu support kegiatan saya selama 5 tahun yang sudah berlalu. Yang saya hormati jajaran kepanitiaan yang ada di Pemdes Desa Sukaharja, alhamdulillah Bapak Heri dan juga Bapak Dusun sudah dapat hadir. Terima kasih atas waktu dan undangannya telah bisa hadir, alhamdulillah. Yang saya hormati rival saya, abang saya, yang ngajarin saya dulu ya dari muda, nah sekarang jadi untuk kedua kalinya menjadi penantang ya, alhamdulillah luar biasa Bapak Ojang Salutra. Ini adalah bagus. Demokrasi di RW 01 adalah demokrasi role model untuk Sukaharja. Jangan heran kalau RW 1 menjadi viral ya. Jangan heran karena mereka melihat apa yang sudah terjadi di RW 01. Jadi wajar RW 2 sampai 9 sekarang melakukan pemilihan ya. Role modelnya RW 01. Tepuk tangan buat RW 01. Yang saya hormati dan juga saya banggakan para tim ses ataupun semua adalah warga kita, warga RW 01. Ibu Kader, terima kasih luar biasa dukungan Ibu Kader. Terima kasih untuk seluruh warga dari RW 01 sampai RW 06, RT 01 sampai RT 06, luar biasa. Para tokoh kesepuhan luar biasa sudah tampak hadir, dan juga selamat kepada Bapak-bapak RT baru yang sudah menjabat, insya Allah sudah terpilih, baik itu aklamasi ataupun demokrasi dari RT 1 sampai RT 6. Terima kasih sudah datang dan mudah-mudahan akan membantu sehingga terlaksananya kegiatan ini. Puji syukur kita panjatkan, puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul, kita bisa bermuajaah, kita bisa melaksanakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kita di sini niat billahi ta'ala untuk menggelar acara ini, untuk memberikan kontribusi kita, niat baik kita kepada wilayah ini. Salawat dan juga salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum menjelang sasi Ramadan ya, bulan Ramadan, malam kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan Hizbut Syaban. Saya secara pribadi memohon maaf bila ada hilaf, bila ada salah selama saya menjabat menjadi ketua RW 01. Banyak kekurangan kami, ini adalah salah satu kekurangan karena memang kita adalah makhluk yang bukan makhluk sempurna. Untuk itu dari hati yang paling dalam secara pribadi dan juga keluarga, saya memohon maaf kepada bapak-bapak ataupun ibu yang hadir di sini, sehingga insya Allah di bulan suci Ramadan kita sudah tidak ada dosa, sudah tidak ada hilaf, mohon dimaafkan ya. Baik, untuk visi dan misi ataupun tujuan, kenapa saya mencalonkan kembali menjadi ketua RW 01? Karena satu, melanjutkan. Masih banyak visi ataupun tujuan saya menjadi pemimpin di wilayah ini, yang mana saat saya menjabat ketua RW 5 tahun lalu, mungkin kita bisa bernostalgia, kita flashback 2019. Visi misi saya adalah dengan slogan baper ya, masih ingat mungkin bapak-bapak dan ibu semua. Apa artinya? Membawa perubahan. Dan alhamdulillah, mungkin suka tidak suka, mau tidak mau, RW 01 sudah banyak berubah. Ini adalah pencapaian yang luar biasa. Saya 2019 jangankan warisan, data OG belum boga, dana kas RW tidak ada, kantor RW boro-boro kepikiran yang mual. Wakaf alhamdulillah melanjutkan yang sudah ada, kita perbaiki dan luar biasa. Sekarang kita punya lagi. Lalu kita punya pendapatan asli daerah, di mana
yang sebelumnya tidak terpikirkan mungkin, tapi alhamdulillah bahwa perubahan itu 2019 sudah bisa saya laksanakan di 5 tahun ini. Nah, berarti 5 tahun ke depan ini adalah penyempurnaan perubahan-perubahan yang ada di wilayah RW 01. Untuk itu, ini adalah cikal bakal yang nanti saat mungkin saya sudah tidak menjadi lagi ketua RW di kemudian hari, regenerasinya sudah jelas. Banyak programnya yang sudah tinggal dijalankan. Dulu mah boro-boro pusing saya, ya, tanpa mengucilkan ataupun tidak mengurangi yang sudah pencapaian-pencapaian di pemerintahan yang sebelumnya. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ini adalah di RW 01 menjadi wilayah percontohan. Makanya visi dan misi saya dari 2019 sampai sekarang adalah memajukan, menjadikan RW 1 sebagai RW mandiri dengan menciptakan potensi wilayah sehingga menjadi RW percontohan. Bukan? Dan luar biasa, percontohan ini sekarang sudah dilihat oleh wilayah-wilayah lain. Boleh ditanya, hanya RW 01 mungkin yang sudah bisa memberikan pendapatan asli daerah kepada Desa Sukaharja. Hanya RW 01 mungkin yang sudah bisa memberikan kontribusinya kepada yayasan sosial yang ada di wilayah RW 01 Desa Sukaharja, yaitu Pundi Amal. Hanya RW 1 mungkin yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan ataupun acara-acara wilayah keagamaan. Luar biasa, pesantren di kita luar biasa banyak. Di pemerintahan saya, pesantren 2 pesantren besar dibarengi dengan pesantren-pesantren kecil, kita bisa bersinergitas dan bisa bekerja sama. Alhamdulillah. Apa sih visi? Ya, Bapak dan Ibu ngomongin visi, misi, maksudnya nyamuk artinya visi dan misi nawannya. Visi itu adalah tujuan, Bu. Tujuan kenapa kita ini ingin mencalonkan sebagai pemimpin, apa yang akan kita tuju? Tujuannya apa? Gitu. Tujuannya misalkan contoh, saya ingin menjadikan masyarakat RW 1 menjadi RW yang mandiri dengan menggali potensi wilayah dan sehingga menjadi desa percontohan. Dan alhamdulillah 5 tahun ini kita bisa menjalankan perubahan itu. Contoh, kita membuka lapangan pekerjaan 1 untuk UMKM. Ya, alhamdulillah dengan pikiran saya selama 3 tahun kita dihantam dengan COVID dulu. Kenapa ini baru bisa terjadi? 3 tahun ini bukan ada kita sekarang di sini ada, itu adalah 3 tahun saya memikirkan bagaimana caranya di tengah COVID, bicara COVID yang tidak bisa apa-apain. Nah, ini kita pikirkan sampai saya bertanya kepada Pak RT Asep, kita ini hanya memiliki prasarana dan sarana ini gedung aula yang pendapatannya itu masih yang katakan namanya yang hajat, kadang ada, kadang enggak, jauh. Lalu dengan pembangunan yang hanya mengandalkan dari dana desa itu mustahil, itu lama pembangunannya. Nah, makanya saya pikirkan di 3 tahun ini dan alhamdulillah di 2024 saya bisa melaksanakan untuk menciptakan PAD wilayah. Bukan tidak mungkin, punten. PAD ini adalah pure murni adalah punten sekali. Ini adalah murni uang saya pribadi. Punten, bisa ditanyakan siapapun itu malah silakan ditanyakan. Ini adalah murni uang saya pribadi. Dengan bantuan pesantren Al-Kausar. Itu pun punten bukan bahan yang baru. Karena memang saya tidak minta bahan yang baru. Saya berdiskusi dengan Pak B. Pak, saya malu Pak, saya minta terus ke Bapak sebagai donatur ataupun donatur lainnya untuk membangun wilayah. Jadi kasar nama saya mau minta obat Pak. Saya hayang nyieur obat kumaha carana. Alhamdulillah pesantren support walaupun itu tidak 100%. Dan ini, jadi jangan berpikir PAD ini terjadi dari siapapun itu tidak. Tanpa seorang pemikir, tanpa seorang pemimpin yang visioner, yang memiliki keberanian untuk melakukan hal itu sangat tidak mungkin menurut saya. Jadi ini bukan tidak dipikirkan, ini murni uang
pribadi saya. Dan sampai saat ini pun saya tidak pernah memikirkan uang ini harus kembali kepada saya. Tidak. Tapi alhamdulillah dengan pertama ini kita bangunkan, musola saya pikirkan, tahan parkir saya bangunkan, UMKM-nya saya bangunkan. Alhamdulillah di 2024 saya bisa membangun 400 meter jalan lingkungan yang ada di wilayah RT 05. Saya bisa membangun jalan gang Kepo dari RT 2 itu sekitar 85 meter. Saya bisa memperbaiki jalan yang ada di bahu jalan yang Bapak bisa lihat sekarang ini cukup luas, dan insya Allah jika saya terpilih nanti dari Gang Aceh sampai perbatasan RW 02 akan saya perbesar bahu jalan, akan saya rapikan bahu jalan, karena memang ini adalah salah satu misi saya yang ada tertera di satu, melanjutkan pembangunan berskala panjang dan juga berskala pendek. Gitu. Jadi ini adalah cikal bakal kenapa PAD ini muncul.